Iya. Perkenalkan, nama saya Tasya Pardede dengan NPM 2432061. Saya berasal dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan memaparkan sedikit ataupun membahas tentang artikel yang telah saya susun mengenai yang suara Gen Z mendominasi Pilkada 2024 Kota Batam. Oke, kita akan masuk ke slide pertama. Pembahasan pertama kita akan membahas sedikit tentang informasi mengenai Gen Z ini ya teman-teman. Jadi generasi Z sering disingkat menjadi Gen Z dan dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai Zoomers. Adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Sebagian besar generasi Z adalah anak-anak yang terlahir dari generasi X atau milenial yang lebih tua. Generasi Z ini lahir pada awal abad ke-21 dan menjadi generasi pertama yang tumbuh dengan akses internet dan teknologi digital sejak muda. Informasi ini saya dapatkan dari Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas. Kemudian pendahuluan dari artikel yang saya susun, Pilkada 2024 Kota Batam diprediksi akan menjadi ajang yang sangat menarik dengan satu elemen baru yang mendominasi, yaitu partisipasi generasi Z. Sebagai generasi yang lahir di era digital dan memiliki keterhubungan yang erat dengan teknologi, fenomena ini menandai perubahan besar dalam pola pemilih di Batam yang selama ini didominasi oleh generasi yang lebih tua. Dengan semakin banyaknya calon pemimpin dari kalangan muda dan partisipasi aktif dari Gen Z, maka akan mengakibatkan titik balik dalam pergeseran dinamika politik lokal. Kemudian kita akan membahas faktor-faktor apa aja sih yang memengaruhi partisipasi generasi Z dalam Pilkada 2024 di Kota Batam ini. Yang pertama, kampanye menggunakan platform digital. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ataupun kita sebagai generasi Z pasti merasakan bagaimana keuntungan mengertinya platform digital ataupun sosial media yang sudah kita pahami. Kita dapat mengelola informasi, mendapatkan informasi dengan mudah dengan kampanye yang dilakukan oleh para calon pemimpin di Kota Batam. Lalu yang kedua, populasi Gen Z merupakan populasi yang terbanyak. Mengutip dari Teras Batam ID, dalam daftar pemilih, sementara kepala daerah Kota Batam didominasi oleh Gen Z dengan dan generasi milenial sebanyak 367,882 atau 41,04% pemilih di Batam merupakan generasi milenial. Lalu yang ketiga, isu-isu yang menarik bagi Gen Z. Jadi Gen Z itu sangat suka membahas isu-isu mengenai lingkungan, pendidikan dan pekerjaan, kegiatan sosial, kemudian sosok yang diidamkan oleh generasi apa saja sih sosok pemimpin yang diidamkan oleh generasi Z ini. Jadi yang pertama inovatif dan progresif, yang ketiga transparan dan akuntabel, yang yang kedua transparan dan akuntabel, yang ketiga responsif dan empati. Jadi ini tiga poin inilah poin yang sangat penting bagi generasi Z dan mereka akan memilih pemimpin dengan dengan pemimpin yang memiliki kriteria tiga hal utama tersebut. Oke, jadi inovatif itu, teman bisa tahu lah, inovatif itu pasti memunculkan ide yang baik ataupun ide yang bagus dalam memecahkan masalah. Lalu yang kedua, transparan dan akuntabel, tidak melakukan uh, melakukan uh, melakukan proses kepemimpinan yang di luar dari apa yang mereka janjikan. Lalu yang ketiga, responsif dan empati. Mereka sangat membutuhkan pemimpin yang benar-benar memiliki kepekaan dalam yang dialami masyarakat. Lalu yang terakhir, kesimpulan dari artikel saya ini, dari faktor-faktor yang setelah saya sebutkan, menyimpulkan bahwa generasi Z memiliki partisipasi yang tinggi dalam mengikuti Pilkada 2024. Walaupun tidak 100% generasi Z menggunakan suara mereka, namun dari hasil data yang telah diteliti bahwa generasi Z merupakan generasi yang berpengaruh besar terhadap hasil suara di Pilkada 2024. Semoga dengan pengetahuan dan sifat yang dimiliki oleh generasi Z dalam mengolah informasi dapat membuat politik Indonesia dalam membangun negeri menjadi lebih baik. Jadi dengan adanya kemampuan generasi Z yang memahami dunia digital, sehingga dalam membangun negeri, politik Indonesia dapat menjadi lebih baik lagi.
Sekian presentasi saya mengenai artikel yang telah saya susun. Atas perhatian dan kalau lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.